Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang postingan yang beredar di beberapa WhatsApp belakangan ini tentang adanya mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia. Saya mendapat postingan ini dari beberapa grup seperti ini. Dalam satu grup, kemudian grup yang kedua, di sini dinyatakan bahwa ya, para ulama, para kiai dan ustadz di seluruh Indonesia agar berhati-hati dan mengajak untuk tidak mau di rapid test karena nanti mereka akan menyatakan positif lalu mengkarantina dan nanti akan disuntik racun, ya, meninggal dunia. Saya ketika membaca postingan ini sudah yakin sekali bahwa ini adalah berita bohong. Kenapa berita bohong? Pertama, dari kop surat yang paling atas ini bukan kop surat resmi Majelis Ulama Indonesia. Kop surat yang resmi itu harus mencantumkan berbagai informasi, diantaranya alamat yang lengkap, nomor telepon, dan website. Yang kedua, surat resmi itu harus ada tanda tangan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, di sini tidak ada tercantum, yang ada sekretariat. Kemudian dalam surat ini, kenapa surat? Karena di sini ada kalimat hal, seruan. Harusnya kalau ada hal berarti harus ada nomor surat. Ya, nomor surat. Kemudian tidak lazim di kop surat ini lembar pertama ada gambar seperti ini. Jadi saya sudah memastikan bahwa ini adalah berita bohong. Dan hari ini pada tanggal 26 Mei saya mendapatkan kiriman dari salah satu grup di Jakarta bahwa ada surat pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa berita-berita yang disebarkan di WhatsApp tadi itu adalah berita bohong. Dan analisis saya benar. Ini adalah surat yang resmi Majelis Ulama Indonesia. Ya, ada alamat lengkap dengan kode posnya dan nomor telepon, ya, faxmail, kemudian nomor website dan nomor email. Inilah surat Majelis Ulama yang benar. Dan surat resmi ini menyatakan bahwa surat yang pertama tadi yang beredar di WhatsApp yang menyatakan tujuan rapid test oleh para ulama ingin meracuni ulama, dinyatakan itu kabar bohong, hoax. Ya. Jadi hoax, tidak benar adanya seperti itu. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, ya, bahwa yang pertama, ketika kita menerima informasi, ya, harus dipastikan bahwa informasi itu bersumber dari website resmi, atau kita pastikan bahwa surat itu bersumber dari orang yang betul-betul memiliki kompetensi dan kapasitas mengakses informasi tentang sesuatu. Dan yang kedua, ya, kita
mencari informasi di berita-berita online yang terpercaya atau sumber-sumber informasi lain, ya. Dan setelah itu, ya, kita mengklarifikasi lagi atau mengkonfirmasi ke orang-orang yang kita kenal, dan ketika kita merasa yakin bahwa berita itu sumbernya resmi, barulah kita meng-share-nya. Yang kedua, teman-teman, saya tidak ingin mengatakan, jangan nanti dipelintir, bahwa PKI itu tidak ada. Saya katakan bahwa fenomena PKI dan bahaya laten PKI pasti ada di Indonesia. Tetapi dengan cara-cara seperti tadi itu, ya, membuat berita hoax ini, ya, saya ingin menyatakan sebenarnya bisa jadi saya berasumsi ini bukan dari orang Islam, bukan dari kalangan kita, karena orang Islam tidak akan membuat berita bohong, Islam tidak mengajarkan membuat berita bohong, dan rasa-rasanya ini bukan dibuat oleh orang Islam. Jadi ini dibuat oleh orang di luar sana. Untuk apa? Ya, untuk membuat kita berkelahi. Jadi seolah-olah saya tidak percaya bahwa adanya PKI, padahal saya tidak percaya surat ini bukan PKI-nya. Dan ada teman-teman mungkin yang sudah merasa yakin bahwa ini PKI ada dan surat ini memperkuat pendapatnya sehingga dia kekeh dengan itu. Sehingga terjadilah pro kontra, dan ini tidak baik bagi kita. Kelihatannya kita orang yang konyol, ya, mau diadu domba. Kenapa mereka tidak memunculkan identitas mereka? Karena memang yang membuat ini bukan orang yang benar, ya. Jadi bisa jadi memang ini disengaja oleh pihak mereka. Kenapa? Karena mereka punya misi, ya. Nah, dan memang jangan-jangan memang mereka bergerak terus, dan kemudian apa yang mereka buat ini bisa menjatuhkan kita sendiri. Jadi kita bisa dianggap melanggar undang-undang IT. Yang membuat bukan kita, tapi kita ikut menyebarkan. Di situ persoalannya. Jadi kepada teman-teman, ya, agar kita tidak mudah ditipu daya, kita harus cerdas literatif, dan kita orang-orang yang harus kritis dan sering bertabayun, ya. Dan kepada teman-teman kita yang punya kompetensi, punya otoritatif, ya, agar kita meminta konfirmasi. Dan kondisi sekarang memang adalah kondisi yang penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan mudah-mudahan orang-orang yang membenci Islam itu, ya, mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat karena mereka telah memfitnah di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi, dan kita tetap waspada bahwa memang PKI itu laten ada dan fenomenanya memang benar-benar ada. Tetapi jangan akibat ketidakpahaman kita, akibat emosional kita, logika kita tidak berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.